Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kelas 9 SMP. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada qadha dan qadar berbuah ketenangan hati. Namun sebelum itu mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran 1, yaitu iman kepada qadha dan qadar berbuah ketenangan hati. Maaf anak-anak, Pak Guru sedang pilek. Kita lanjut. Adapun pengertian qadha dan qadar, qadha secara bahasa artinya keputusan atau ketetapan. Sedangkan secara istilah qadha adalah segala keputusan atau ketetapan dari Allah terhadap segala sesuatu atas makhluknya sejak zaman azali. Ketetapan Allah seperti kelahiran, kematian, rezeki, jodoh, dan musibah. Ini contoh dari pengertian qadha atau disebut dengan keputusan atau ketetapan. Contohnya adalah kelahiran, kematian, rezeki, jodoh, dan musibah. Yang kedua adalah qadar. Qadar secara bahasa adalah ukuran atau ketentuan. Menurut istilah, qadar adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk tertentu sesuai dengan kehendaknya. Contoh qadar, Allah menurunkan hujan dengan ukuran tertentu. Nah, jadi ketika Allah menurunkan hujan, lebat dan tidaknya, itu termasuk adalah qadar. Rizki yang diberikan kepada orang yang satu dengan lainnya sesuai dengan ukurannya. Ketika ada orang yang kaya, ada orang yang sederhana, itu semua qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lanjutkan, yaitu meyakini qadha dan qadar. Orang Islam wajib meyakini adanya qadha dan qadar. Orang Islam wajib beriman kepada qadha dan qadar. Beriman kepada qadha dan qadar termasuk rukun iman yang ke-6. Bagi anak-anak masih ingat dengan rukun iman, yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, 3 iman kepada Rasul Allah, 4 iman kepada kitab Allah, 5 iman kepada hari kiamat, dan 6 iman kepada qadha dan qadar. Hikmah beriman kepada qadha dan qadar. 1. Menumbuhkan semangat wirausaha. 2. Manusia hidup di dunia harus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi hikmah yang pertama ini adalah menumbuhkan semangat wirausaha. Nah, ini keterangannya. Manusia hidup di dunia harus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali manusia sendiri yang mengubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Yang kedua adalah sabar menghadapi cobaan.
Manusia hidup di dunia ini tidak terlepas dari segala cobaan dan rintangan dalam mencapai suatu tujuan. Kita harus sabar menghadapi cobaan dan rintangan. Jadi kita itu harus sabar dalam menghadapi cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Manusia tidak boleh putus asa, melainkan harus berjuang, berusaha, dan bertawakal kepada Allah. Nah, ini anak-anak tidak boleh putus asa, melainkan harus berjuang. Jadi kita hidup itu harus berjuang, berusaha, dan bertawakal kepada Allah. Bertawakal artinya adalah berserah diri kepada Allah. Kita lanjut. Yang ketiga, tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. Nah, hidup adalah perjuangan dan pengorbanan. Jadi ketika kita hidup itu butuh perjuangan dan pengorbanan, anak-anak. Nah, dalam menghadapi masalah kita tidak boleh putus asa, tidak boleh putus asa. Kemudian segala permasalahan kita wajib berikhtiar dan menyerahkan diri kepada Allah. Yang keempat, selalu bersyukur kepada Allah. Apa yang kita peroleh semuanya dari Allah. Maka kita harus selalu bersyukur kepadanya. Kita harus bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Semakin banyak bersyukur, maka semakin banyak pula Allah memberikan nikmat kepada kita. Nah, itu saja materi tentang qadha dan qadar. Nanti anak-anak bisa dipelajari lagi di buku paket maupun buku lembar kerja siswa itu yang sudah ada materinya, atau boleh mencari referensi lain. Sekarang anak-anak mengerjakan tugas individu. Ini ada 5 soal. Nanti anak-anak kerjakan di buku tulis. Nanti anak-anak kirim di Google Classroom ya. Google Classroom. Terima kasih. Itu saja yang bisa Pak Eko sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh. Selalu ikuti protokol kesehatan. Dan jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Dan sering-sering olahraga biar badannya sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.